Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Safira dengan NIM 2631. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saya ingin mempresentasikan mengenai submarine kabel dan IPv4 address. Yang pertama itu ada submarine kabel, di mana submarine kabel itu adalah dalam bahasa Indonesianya adalah kabel bawah laut yang merupakan media transmisi yang ada pada dasar bawah laut yang fungsi itu menjadi trafik jalur atau media transmisi komunikasi. Submarine kabel ini sebenarnya merujuk pada semua jenis kabel yang ditaruh pada permukaan dasar laut, termasuk juga ditimbun-timbun. Terus fungsinya itu menjadi trafik jalur komunikasi antara negara dan juga benua. Dulu itu kabelnya pertama kali itu digunakan kabel Cooper yang diperuntukkan untuk telegraf. Namun semakin lama semakin modern, kabel itu diganti menjadi optik, menjadi fiber optik seiring dengan bergantinya era dan kemajuan teknologi komunikasi. Dengan penerapan fiber optik ini memungkinkan data ditransmisikan oleh gelombang cahaya dengan kecepatan cahaya ratusan kilometer tanpa hambatan. Lalu ada juga sejarahnya, kabel submarin ini dipasang pertama kali merujuk pada telegraf pada tahun 1850 di bulan Agustus melalui Selat Dover di Inggris dan menghubungkan dua kota antara Dover di Inggris dan juga Calais di Prancis atau Eropa. Kemudian pada tahun 1858 itu mulai meluas menjadi lintas samudra dengan menghubungkan Irlandia yang berada pada benua dan daerah yang ada pada di benua Amerika. Lalu kabel ini pun semakin berkembang ya, menjadikan adanya SKKL atau sistem komunikasi kabel laut yang saling terhubung seiring dengan penemuannya kabel fiber optik di mana SKKL ini menghubungkan beberapa benua, hampir semua benua kecuali Antartika. Pada tahun 2021 ini tercatat lebih dari 436 sistem kabel bawah laut yang diterapkan dengan panjang total sekiranya 197.336 km. Kabel-kabel di bawah laut ini berbentuknya itu sama dengan kabel biasa, namun yang jadi pembeda itu antara lain adalah kabel-kabel ini dilapisi konduktor yang dibalut oleh lapisan yang sangat tebal, jadi dapat terhindar dari konsleting atau kerusakan bawah laut yang disebabkan oleh beberapa macam faktor yang ada di bawah laut. Nah, selanjutnya itu ada submarine cable map. Nah, di sini tuh submarine cable map itu dalam bahasa Indonesia itu artinya kabel bawah laut. Untuk berkomunikasi itu kan terdapat kabel dari bawah laut. Nah, pada tahun 2021 ini, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, bahwa terdapat sekiranya 436 kabel yang tertanam atau yang ada pada permukaan bawah laut yang bekerja untuk menghubungkan komunikasi antar dunia. Selain Antartika, kabel ini juga sekiranya bakal bertambah atau berkurang tergantung pada faktor-faktor yang ada yang memungkinkan pengurangan atau penambahan kabel tersebut seperti kerusakan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Seperti yang ada pada di peta tersebut yang saya tampilkan, saya mengambil 3 contoh peta yang ada pada beberapa website yang menyediakannya. Lalu ada pun perusahaan yang menyediakan peta submarine kabel itu, yaitu Submarine Cable Telegeography. Nah, submarine kabel telegeografi itu didesain oleh perusahaan telegeografi yang merupakan perusahaan konsultan dan firma penelitian pasar telekomunikasi yang sifatnya universal atau global. Dan perusahaan ini juga dibangun pada tahun 1989 oleh Greg Stefani yang dibangun
oleh Greg Stefani, sorry. Lalu selain itu juga bekerja di bidang pemetaan industri secara eksternal maupun itu berdasarkan pada data yang valid. Geografi ini juga mengumpulkan data secara metodis dan memberikan analisis data yang terbaik pada peta telekomunikasi. Kemudian dibuatlah peta itu dan disebarkan. Melihat dari peta tersebut terlihat benar-benar besar dan panjang kabel tersebut, bahkan melebihi dari apa yang saya kira, maka dibutuhkan operator telekomunikasi yang dapat menjadi penanggung jawab atas pemasangan atau pengganti dan perawatan kabel tersebut. Salah satu operator yang ada pada daerah di Indonesia, ada di Indonesia itu adalah IGG atau Indonesia Global Gateway. Lalu masuk pada pembahasan yang lainnya, yaitu mengenai IP address dan juga IPv4 atau IPv4. Pembahasan ini selanjutnya mengenai IPv4 public dan juga IPv4 private dan IP address. IP address ini itu adalah identitas suatu perangkat yang fungsinya itu untuk mengirimkan info atau data antara perangkat dalam jaringan IP address. Dalam IP address ini juga menyimpan data lokasi sehingga akses perangkat dapat bekerja komunikasi dalam dua arah atau lebih. Umumnya ini IP ini menerapkan protokol TCP atau IP. Alamat ini terdiri dari banyak nilai-nilai biner yang merangsang rute data melewati internet pada setiap perangkat akan mempunyai arti yang berbeda atau akan mempunyai IP yang berbeda berdasarkan dengan perangkatnya masing-masing. Nah, di sini berdasarkan pengembangannya, IP ini dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, IPv6 ini merupakan versi keempat dari IP address. Ada ini juga merupakan address pertama yang dipakai banyak atau secara umum dipakai sejak 1980. Pada IP ini itu masih menerapkan 32 bit yang dapat menyediakan kurang lebih 4,3 juta alamat address yang berbeda, namun tidak termasuk pada pemakaian IP private pribadi untuk pengaksesan umum. Format yang dijumpai untuk IPv4 ini juga terdiri dari 4 angka desimal dari 0 sampai 225 yang dipisah oleh 3 sekat. Nah, pada tahun 1983 ini pertama kali digunakan oleh ARPANET. Dalam penggunaan ini terdapat banyak sekali kurangnya, maksudnya itu pengurangan pada jumlah IP yang tersedia, sehingga penggunaan internet ini diharuskan dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 publik dan juga private. Lalu kita masuk ke IPv yang publik dan juga private. Nah, IPv public ini merupakan IP yang sering digunakan pada jaringan berskala besar atau universal seperti internet langsung, dan pengaksesannya juga pengalokasiannya itu disusun oleh inter-NIC supaya IP address itu unik dan tidak sama antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, ini juga kan diakses pada jaringan internet yang bersifat langsung, yang ini terkait pada jaringan internet yang bersifat langsung seperti web server, mail server, dan server lainnya, merupakan server yang diakses di banyak tempat dengan syarat terhubungnya internet. Nah, dalam penggunaan IP address ini diperlukan pendaftaran pada Internet Server Provider. Terus, adapun IPv private atau
IPv private address yang merupakan IP yang bersifat pribadi dan hanya bisa diakses atau dikenali oleh jaringan lokal dan tidak bisa berada pada jaringan internet langsung. Sebenarnya bisa kita menghubungkan pada internet jaringan langsung, tapi ada beberapa hal yang dibutuhkan seperti bantuan dari router yang mempunyai kemampuan untuk melakukan network address translations. Yang kemudian device akan diganti device dengan IP private dapat terkoneksi dengan menggunakan IP public yang terkoneksi langsung dengan internet. Namun sebenarnya IPv4 private itu tidak bisa melakukan pengaksesan pada internet jaringan langsung. Nah, biasanya jaringan ini diterapkan antar komputer supaya dapat berkomunikasi, namun dengan jarak yang tidak luas atau cakupan daerah yang tidak luas seperti contohnya kantor, warung, toko, internet, atau beberapa hal yang serupa. Di sini kita dapat melihat yang perbedaan yang signifikan itu cenderung unik dalam pengaksesan dan berbayar. Juga berskala besar sehingga dapat masuk pada internet, sedangkan IPv for private itu address-nya itu dinilai tidak unik dan aksesnya pun tidak berbayar, juga bersifat luas sehingga tidak dapat terhubung pada internet. Lalu masuk pada pengkonversian IP tepat IPv address publik. Pertama itu kita cari dulu IP address yang ada pada laptop. Adapun caranya ada online maupun offline. Namun di sini saya pakai cara yang online supaya lebih gampang. Nah, lalu secara online kita dapat mencari pada kolom Google dengan keyword what is my IP, atau kita juga bisa mengakses website yang menampilkan atau menyediakan IP address kita dengan website-website tertentu. Contohnya itu adalah whatismyip.com. Lalu kemudian untuk pengetahuan saja, IP private ini juga dapat dilihat untuk bagian IP private dapat dilihat dengan membuka command prompt pada desktop laptop kalian. Kemudian pada desktop itu diklik in config pada command prompt untuk melihat IP private yang membutuhkan koneksi. Namun di sini itu kita tidak butuhkan koneksi internet. Lalu dalam penyelesaiannya untuk mengganti atau mengkonversi IPv4 public address ke bilangan binary itu saya menggunakan cara menambahkan cara seperti ini. Jika misalnya di bagian sini, di bagian di sini saya sudah menaruh potretan saya untuk pengkonversian IPv address ke biner. Di sini IP address saya itu 125, terus 161, 128, dan 101. Nah, lalu cara saya mengkonversi dari IP address ke biner ini, pertama itu kita tulis dulu 125, lalu dari angka-angka tersebut kita jumlahkan yang hasilnya menjadi 125. Dari angka 128, 64, 32, 16, 84, 21, maka akan menghasilkan 125. Di sini saya menambahkan 64, ditambah 32, ditambah 16, ditambah 8, ditambah 4, ditambah 1. Lalu menghasilkan 125. Begitu juga seterusnya, 161 menghasilkan 1010001, 218 menghasilkan 1101110, 201 menghasilkan 1100101. Jadi IP address biner itu menjadi 101111101,
1010001, lalu 110111010, lalu 1100101. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.